Hai semua, bertemu kembali dengan gue Ama Alkatiri. Sebelum gue melanjutkan, tolong untuk kalian di-subscribe dulu channel ini agar gue lebih bersemangat ngebuat konten-konten mengenai perkembangan diri. Udah di-subscribe? Oke, pada video kali ini gue akan membahas 5 kesalahan yang harus dihindari di usia 20-an. Di usia 20-an, kebanyakan orang pasti melakukan salah. Bahkan kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan fatal. Tapi kebayang nggak kalian? Bila kalian di usia 20-an, kalian dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh orang banyak. Kira-kira kesalahan seperti apa sih yang harus kalian hindari di usia 20-an? So, stick around! Kesalahan pertama adalah mencari validasi dari orang lain. Mungkin kita pernah di fase usia 20-an di mana kita membeli barang hanya semata-mata untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Kalau gue beli barang ini, kira-kira gue akan dianggap keren gak ya sama teman-teman gue? Kalau gue jadi member di tempat gym, kira-kira si dia bakal mau gak ya jadi pacar gue? Kalau gue kerja di perusahaan yang bergengsi, kira-kira temen gue bakal menganggap diri gue sukses gak ya? Sebenarnya nggak ada yang salah juga dari hal ini. Tapi kalau hal yang kita beli ataupun hal yang kita inginkan itu semata-mata untuk membuat orang lain terkesan sama diri kita, ya buat apa? Buat apa kita membeli barang yang kita nggak suka untuk membuat orang lain terkesan sama diri kita? Buat apa kita melakukan hal yang kita benci hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Pertanyaannya, apakah penting mendapatkan validasi dari orang lain, tapi diri kita sendiri tidak bisa memvalidasi apa yang kita lakukan? Jika kalian suka sama jaket yang kalian pakai dan orang lain gak suka, ya bodo amat. Jika gue mulai channel YouTube ini menunggu validasi dari orang lain, ya gak bakal jalan channel YouTube ini. Makanya gue baru mulai di usia 30 tahun. Buat gua, usia 20-an itu dimana kalian harus mencoba banyak hal tanpa meminta pengakuan dari orang lain. Karena kalau kalian terus meminta pengakuan atau validasi dari orang lain, yang terjadi apa? Kalian akan melihat diri kalian itu berdasarkan dari apa yang orang lain lihat terhadap diri kalian. Di sini poinnya bukan kalian nggak perlu dengerin pendapat orang. Boleh didengar, tapi biasakan keputusan yang kalian ambil itu berdasarkan apa yang benar-benar kalian percayai. Kesalahan kedua adalah terlalu banyak mengkonsumsi konten motivasi tanpa mencobanya. Pernah gak kalian menonton konten-konten motivasi di YouTube tapi nggak pernah kalian implementasikan? Kalian banyak membaca buku tapi isi dari buku tersebut nggak pernah kalian terapkan. Hal ini terjadi ke diri gue beberapa tahun lalu. Gue banyak mengkonsumsi konten perkembangan diri tanpa mencobanya sama sekali. Dan lucunya, kalian tahu apa? Hal yang gue rasakan itu terasa benar, tapi bukan berarti hal yang benar. Ada salah satu tokoh motivator dunia yang bernama Dale Carnegie. Ia mengatakan, pengetahuan baru akan menjadi kekuatan ketika kita menerapkannya. Jika kalian hanya mengkonsumsi konten gue tanpa menerapkan, ya itu juga percuma. Makanya bila kalian tahu di akhir konten gue selalu sering ngomong implementasikan apa yang udah gue sharing dan lihat hasilnya bagaimana di hidup kalian. Tujuan gue ngomong begitu agar kalian tidak melakukan kesalahan yang pernah gue lakuin. Pengetahuan itu baru akan berguna ketika kita mencobanya, kita testing, kita eksperimen, kita trial and error. Baca buku yang berkaitan dengan investasi tanpa melakukan investasi ya juga percuma. Bukan berarti membaca buku jadi nggak penting. Membaca buku penting. Tapi menerapkan hal yang udah kita baca itu jauh lebih penting. Bila kalian masih berusia 20-an, pesan gue, jadilah seperti ilmuwan yang selalu bereksperimen setiap harinya. Mungkin gagal, mungkin juga berhasil. Mau usaha? Ya coba aja dulu. Mau buat konten YouTube? Ya coba aja dulu. Mau naik gunung? Ya coba aja dulu. Gagal ataupun berhasil itu urusan belakangan. Yang paling penting kita mencobanya. Kesalahan ketiga adalah tidak selektif memilih lingkungan pertemanan. Jangan kalian pikir lingkungan pertemanan kalian tidak berpengaruh pada diri kalian. Kalau kita sadar, kita ini refleksi dari lingkungan pertemanan kita.
Ya kalau kalian memiliki teman yang berani mengambil resiko, ya kalian juga akan berani ambil resiko. Kalau kita memiliki pertemanan dengan mental pesimis, ya kita juga akan pesimis menghadapi masalah. Baik atau buruk lingkungan pertemanan, itu akan mempengaruhi perilaku kita, bahkan masa depan kita. Kalian bisa bertanya ke diri kalian sendiri, apakah teman kalian ini memiliki pengaruh baik atau buruk? Bila memang buruk, bisa mengurangi waktu bertemu dengannya. Ya kalau bisa, lebih baik di-cut. Mungkin terbilang selfish, tapi pertanyaannya, kalian lebih peduli mana? Diri kalian atau seorang teman yang tidak bisa menghargai diri kalian? Di usia 20-an, itu fase di mana karakter kita dibentuk. Dan salah satu pembentukan yang paling besar itu dipengaruhi dari lingkungan pertemanan kita. Coba aja kalian bayangin, kalian berusaha untuk merubah nasib kalian, tapi kalian memiliki pertemanan yang tidak suportif, yang selalu mengolok-olok perubahan kalian dan menertawakan diri kalian. Pertanyaannya, apakah kalian akan mendapatkan nasib yang lebih baik bila kalian dikelilingi sama teman-teman yang negatif? Buat gue pribadi, merubah diri tanpa merubah lingkungan pertemanan negatif itu susah banget bro. Mau berhenti ngerokok tapi dikelilingi sama orang-orang yang ngerokok. Mau membaca buku tapi bergaulnya sama orang yang ngeledek ketika diri lo membaca buku. Ada salah satu kutipan dari Dan Pena yang mengatakan, tunjukkan ke saya dengan siapa kalian berteman dan saya akan menunjukkan masa depan kalian. Bila kalian ingin mendapatkan masa depan yang lebih cerah, selektiflah dalam memilih lingkungan pertemanan kalian ketika kalian masih berusia 20-an. Kesalahan keempat adalah takut dengan kesendirian. Berapa banyak dari kita di usia 20-an kita jalan sama seseorang yang kita nggak suka hanya karena kita nggak mau sendirian di rumah. Berapa banyak dari kita pacaran sama orang yang nggak buat diri kita nggak nyaman hanya karena kita nggak mau memiliki status single. Takut dengan kesendirian, ini masalah yang umum terjadi di usia 20-an. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak menikmati waktu kita bersama dengan diri kita sendiri, apakah mungkin kita bisa menikmatinya ketika kita memiliki seseorang di samping kita? Ada case menarik tentang Robin Williams, yang mana mungkin di antara kalian udah tahu kalau dia meninggal karena bunuh diri. Dia menggantung dirinya sehingga penyebab kematiannya itu berdasarkan dari hasil autopsi disebabkan karena kehabisan oksigen. Robin Williams mengatakan kalau dirinya dulu berpikir bahwa hal terburuk di hidupnya adalah berakhir dengan kesendirian. Tapi ternyata bukan. Hal terburuk di hidup ini adalah berakhir dengan seseorang yang membuat dirinya merasa sendiri. Poinnya di sini, mau kalian dikelilingi sama teman, sahabat, pacar, itu nggak menjamin kalian tidak merasakan kesendirian. Hubungan yang paling penting itu bukan hubungan kalian dengan orang lain, tapi hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Di sini poinnya, bukan kalian harus jadi antisosial, tapi kalian harus belajar untuk menikmati kesendirian yang kalian punya. Ketika kalian sudah nyaman dengan kesendirian yang kalian punya, that's where the magic happen. Kesalahan kelima adalah selalu menunda-nunda. Bila kalian tahu, gua mau buat channel YouTube ini itu udah beberapa tahun yang lalu. Dan kalian tahu alasannya kenapa gua menunda-nunda. Karena terlalu banyak alasan. Nanti kalau gua buat channel YouTube ini yang mau edit video gue siapa ya? Nanti gua mau minjem kameranya ke siapa ya? Nanti respon teman-teman gue gimana ya? Walaupun akhirnya gua mulai channel ini di usia 30, tapi bukankah lebih baik kalau gua memulai di usia 20-an? Kalau di antara kalian mau memulai sesuatu, udah mulai aja dulu, nggak usah terlalu banyak mikir. Seperti akan halnya ucapan dari Martin Luther King yang mengatakan, yakin dengan langkah pertama yang kalian lakukan tanpa harus melihat keseluruhan anak tangganya. Kalian hanya perlu untuk mengambil langkah pertama. Hal yang membuat kita menunda-nunda itu karena kita mencoba melihat keseluruhan anak tangga. Kalau kalian mau mulai channel YouTube, ya udah mulai aja dulu. Nggak ada kamera, pakai HP. Lakuin aja dulu langkah pertama. Nanti langkah-langkah selanjutnya itu dipikirin. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, jangan terlalu banyak mikir. Cukup fokus sama langkah pertama yang ingin kita lakukan dan pikirkan langkah-langkah selanjutnya sambil berjalan. Percaya bro,
Ketika kalian udah mengambil langkah pertama, langkah-langkah selanjutnya itu akan mengikuti selama kalian berusaha untuk terus melangkah. Terima kasih kalian yang udah nonton video gue kali ini. Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap setelah kalian nonton, kalian bisa refleksi sejenak dan melihat kesalahan apa di diri kalian yang dapat kalian hindari ke depannya, khususnya bila kalian berusia 20-an. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.